Selamat sore ibu-ibu semua, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kita sudah sampai di bulan ketiga di tahun ini. Walaupun ada banyak berita-berita yang membuat kita khawatir sampai sekarang, karena kita berharap corona akan berlalu di tahun 2021, tapi ternyata masih bahkan katanya yang jenis baru ada yang masuk ke Indonesia lagi. Tapi saya percaya bahwa di balik semua yang terjadi, Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita tetap berharap pada kebaikan dan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 121 ayat 1 yang isinya, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan Komisi Wanita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah memimpin kami sampai pada hari ini. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa di waktu yang tidak menentu ini, ajar kami untuk memiliki hati yang lurus dan senantiasa ingat bahwa kami hidup di hadapan-Mu. Biar dalam hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu, dan biar kiranya Engkau yang selalu memberkati dan memberikan hati kami kelembutan supaya kami siap untuk menerima firman-Mu, teguran-Mu, ajaran-Mu di dalam hidup kami. Persiapkan hati kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sama-sama kita akan nyanyikan pujian Engkaulah Tuhan kekuatanku. Engkaulah Tuhan kekuatanku, Engkaulah tumpuanku, Engkaulah Tuhan penolongku, selalu menolongku. Engkaulah Tuhan pelindungku, tempat perlindunganku. Kau kekuatanku, penolongku, tempat perlindunganku. Meskipun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang, laut bergelora, ombak menderu, namun ku tiada gentar. Weyo, weyo, syukur, syukur. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Engkaulah Tuhan kekuatanku. Engkaulah Tuhan kekuatanku, Engkaulah tumpuanku, Engkaulah Tuhan penolongku, selalu menolongku. Engkaulah Tuhan pelindungku, tempat perlindunganku. Kau kekuatanku, penolongku, tempat perlindunganku. Meskipun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang, laut bergelora, ombak menderu, namun ku tiada gentar. Weyo, 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 weyo. Syukur, 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 syukur,
Sekali lagi kita katakan syukur. Syukur, 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 syukur. Biarlah lagu ini mengingatkan kita kembali bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita bisa selalu berharap kepada Tuhan, tumpuan dan gunung batu kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau adalah surya hidupku, Engkau adalah harapanku satu-satunya. Kita nyanyikan, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surga Engkau kuasaku. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir di dalam setiap bagian hidup kami. Kami percaya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, Engkau adalah Tuhan, surya hidup kami. Ada banyak hal yang akan berlalu Tuhan, ada banyak kekhawatiran yang akan terjadi di dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami belajar dan kami menyadari bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa kami pegang di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau yang kuduskan, Kau yang persiapkan hati kami. Begitu banyak beban hidup kami Tuhan, tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang mengerti setiap keluh kesah dan tangisan kami. Tuhan, persiapkan hati kami akan mendengarkan firman-Mu. Juga kiranya Engkau memberkati pembicara yang akan memberikan firman ini, biar kiranya Kau yang pimpin. Lembutkan hati kami Tuhan, kami mau menjadi pendekar dan pelaku firman yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berjumpa ibu-ibu yang terkasih. Salam menghayati Minggu Prapaskah. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga di dalam ibadah minggu ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk ibu-ibu dan kita semua berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu, Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca firman Tuhan dari Mazmur 139 maupun penjelasan penguraian firman Tuhan menjadi kekuatan dan pertolongan di dalam hidup kami dalam melangkah hidup ini dari hari ke hari dengan penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus, dan kami dapat hidup di dalam firman-Mu. Tuhan, berkati untuk penguraian firman dan pakai hamba-Mu di dalam kekurangan dan kelemahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk kita melihat dari Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12.
Firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, sore hari ini di dalam persekutuan Komisi Wanita, tema kali ini adalah gereja adalah bangunan Allah. Bicara tentang gereja di masa pandemi ini, gimana sih perasaan ibu-ibu? Apakah ada perasaan kangen? Karena sudah lama, sudah hampir setahun nih masa pandemi COVID-19 ini. Virus corona ada di tengah-tengah kita. Apakah ada perasaan kita merindukan untuk datang ke gereja dan rindu lagi bersekutu, bertemu dengan teman-teman di komisi wanita ataupun di ibadah umum ataupun di ibadah yang lain di gereja. Atau sebaliknya, karena saking lamanya pandemi COVID-19 yang di mana kita di rumah saja beribadah secara online yang membuat kita jadi malas ke gereja. Kita menjadi hambar dan enggan untuk pergi ke gereja. Nah, saudara, ibu-ibu yang terkasih, tema ini tentang gereja adalah bangunan Allah mengingatkan kita. Apa sih artinya bangunan Allah itu? Bangunan Allah yang dimaksud di sini tidak sama dengan bangunan yang biasa atau yang umum yang kita lihat. Karena bangunan Allah ini mengacu kepada kehadiran Allah. Di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 25 ayat 8 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Allah memberikan petunjuk kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel di padang gurun untuk membuat kemah suci supaya dapat ditempati oleh Allah. Dan di dalam kemah suci itu pun ada tabut Allah. Kemudian di dalam zaman Raja Salomo membangun rumah Allah yang lebih baik dari pada waktu di padang gurun di kemah suci. Itu ada di dalam 2 Tawarik 6 ayat 18 ataupun di dalam Mazmur 139 yang kita baca ini. Raja Salomo membangun yang lebih baik rumah Allah itu. Bangunannya lebih bagus dari kemah suci. Rumah atau bangunan Allah yang didirikan oleh Salomo kemudian dihancurkan oleh tentara Babel. Yang akhirnya kemudian kembali dibangun oleh orang-orang di dalam pada waktu bangsa Israel kembali dari pembuangan. Itu ada di Esra 3.
Sampai kemudian digantilah rumah Allah, dibangun kembali oleh Raja Herodes sampai selesai sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menegaskan bahwa tubuhnya lah yang dikorbankan dan mati di kayu salib sampai kedatangan Roh Kudus itu menjadi suatu bangunan yang baru. Gereja yang baru untuk kehadiran Allah. Allah bukan saja hadir namun juga berdiam. Kitalah yang dimaksud gereja itu. Gereja baru, bangunan yang baru, yang mana Allah menempati hidup kita dan tinggal di dalam hidup kita. Lalu apakah kita perlu lagi ke gereja kalau memang kita ini adalah bangunan Allah? Tentu ibu-ibu jawabannya ya sangat perlu. Mengapa? Karena di dalam Ibrani 10 ayat 25a dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi saya menyingkat kembali secara pengertian makna tentang gereja. Ada gereja secara fisik, bangunan yang terbuat, yang dilihat, yang sudah ada di dalam perjanjian lama, maupun gereja itu adalah kita, orang percaya. Namun sekali lagi kita diingatkan bahwa kita penting, sangat perlu untuk kita bergereja, untuk pergi gereja. Yang tadi saya bacakan di dalam Ibrani 10 ayat 25a, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada seorang Kristen berkata kepada seorang yang bijaksana. Orang ini mengatakan, aku ini loh orang Kristen, sudah 30 tahun pergi ke gereja. Sudah mendengarkan ribuan kali khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, pendeta, penginjil. Namun gak ada dapat apa-apa. Dan bagi saya memboroskan waktu saya saja pergi ke gereja itu. Orang bijaksana itu menjawab kepada orang yang berkomentar tersebut. Dia mengatakan, saya sudah menikah 30 tahun. Selama ini istri saya memasak yang sudah ribuan kali makanan untuk saya. Sampai saat ini saya tidak mengingat satu persatu masakan istri saya itu. Namun saya hanya tahu masakan istri saya itu membuat tubuh saya sampai saat ini kuat dan sehat. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dengan kita pergi ke gereja, bukan? Dengan ibadah kita mengalami kehadiran Allah. Dengan kita beribadah pergi ke gereja, kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita dapat berdoa, mencurahkan segala pergumulan kita. Kita juga dengan beribadah di gereja kita bisa memuji bersama-sama. Memuji Tuhan. Memuji Allah kita. Dan itu semua menjadi pupuk yang subur untuk pertumbuhan iman kita. Kita juga di gereja ataupun di komisi wanita Unike dapat saling memperhatikan, bisa saling mendukung, menyatakan kasih, saling melayani, dan dapat berbuat baik, bisa berkorban bagi Tuhan.
Jadi jangan berpikir ibu-ibu, saudara yang terkasih, kalau kita pergi ke gereja nggak dapat apa-apa atau membuang waktu, tidak bermanfaat. Sangat bermanfaat, sangat berguna, sangat berfaedah di dalam pertumbuhan iman kita. Kita bersyukur kita ada di GKA Immanuel. GKA Immanuel adalah gereja menjadi rumah kita di dalam pertumbuhan iman saudara dan saya. Kita dapat hidup bersama, bersatu melayani Tuhan. Kita juga dapat memakai segala talenta dan karunia-karunia kita untuk memuliakan Tuhan, dan kita juga menjadi mitra Tuhan, menjadi rekan kerja Tuhan di dalam melakukan misi Tuhan di gereja, di dunia, maupun juga di keluarga kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur 139 yang kita baca di ayat 7 sampai ayat 12 ini mengingatkan kehadiran Allah yang sangat berperan di dalam hidup kita sebagai bangunan Allah. Yang pertama di dalam ayat yang ke-7 kita melihat, atau ayat 7 sampai 9, kita tahu bahwa Allah adalah Maha Tahu. Allah yang mengetahui apa yang kita perbuat sehingga kita tidak bisa lari dari hadapannya. Di dalam ayat yang ke-10 Allah memberikan keamanan, memberikan perlindungan di dalam hidup kita. Di dalam ayat 11 sampai ayat 12 Allah menyatakan kuasanya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu ibu-ibu yang terkasih, kita adalah gereja yang ditempati oleh Allah. Allah tinggal di dalam hidup kita. Karena itu biarlah hidup kita yang senantiasa menuntut kekudusan, untuk kita tidak sembarangan dan berbuat dosa. Sebagai gereja, kita juga bergantung kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Kita mempercayai, kita meyakini Allah itu menyatakan kuasanya, menyatakan keamanan dan kemahatauannya di dalam hidup saudara dan saya. Baik di dalam kondisi yang lagi susah, sulit, di dalam keadaan masalah, kesukaran, percayai, yakini kita punya Allah yang hidup, Allah yang tahu segalanya di dalam hidup kita, Allah yang peduli, Allah yang memberikan keamanan, yang memberikan kedamaian, perlindungan, dan juga yang menyatakan kuasanya untuk menolong saudara dan saya. Percayalah untuk kehadiran Allah di dalam hidup saudara. Karena saudara adalah gereja bangunan Allah yang didiami Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, mengingatkan kembali untuk kami rindu dan datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Karena gereja adalah bangunan Allah. Secara fisik kami menjadikan gereja adalah rumah Tuhan, rumah kami, dan menyadarkan kami juga bahwa diri kami adalah gereja bangunan Allah di mana Tuhan berdiam menempati hidup kami, tinggal di dalam hidup kami. Sehingga kami menuntut diri kami untuk selalu kudus dan juga selalu bergantung pada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu,
Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan keamanan dan perlindungan di dalam hidup kami. Berikanlah keyakinan dan terus mempercayai Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang selalu hadir dan tetap hadir di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati bagi ibu-ibu dan Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Sebelum kita menutup persekutuan kita, ada beberapa pengumuman. KW selanjutnya akan diadakan pada tanggal 19 Maret dengan tema Gerejaku dan Ibadahku. Pembicara Evangelis Margaret dengan liturgos Ibu Priscilla. Pada hari Minggu ini, yaitu tanggal 7 Maret, ibadah Minggu online, ada persiapan onsite, ada perjamuan kudus. Jadi untuk saudara-saudara yang mengikuti online harap datang ke gereja untuk mengambil anggur dan roti perjamuan. Selama masa Prapaskah diadakan doa pagi. Setiap pagi hari Senin sampai Sabtu jam 5 via Zoom. Untuk semua jemaat dipersilakan untuk mengikutinya. Mari sama-sama kita menutup persekutuan Komisi Wanita ini, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari sama-sama kita bersaat teduh, kita tenangkan hati kita.